Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam, Pak Yunus. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Pur ya. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Pak Pur, hari ini repot atau tidak? Tidak, Mas. Alhamdulillah tidak ya. Berarti ya semoga Pak Pur beserta keluarga semoga dalam keadaan sehat dan Pak Pur juga dilancarkan menjalankan tugasnya. Amin. Semoga juga Pak Yunus seperti itu, sebaliknya sehat. Amin. Selalu diberkati. Ngomong-ngomong gini Pak Pur, di awal tadi saya sudah izin pada Pak Pur bahwa kemarin sudah janjian dengan selama pada Pak Pur ingin menanyakan beberapa hal. Pak Pur berkenan nggih? Insya Allah. Supaya nanti saya juga tambah ilmunya dan juga tambah pengetahuan dari jawaban apa yang Pak Pur lakukan. Sebisa saya Pak Yunus. Terus gini Pak Pur, selama ini bagaimana Pak Pur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaannya luar biasa, Mas. Namanya saja juga dilema etika. Ini ya kalau secara pribadi ditanya itu memang dilema etika itu hal yang sangat urgent pada manusia. Ya, jadi dilema etika itu adalah bujukan dari moral. Untuk meninjau keputusan itu kita harus berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi kan dilema itu tidak bisa harus bersama-sama, tapi memutuskan yang mana yang Berarti mengidentifikasi dulu kasus-kasus ini ada. Berarti karena ini kan berkaitan dengan kepemimpinan, maka saya ingin bertanya kepada Pak Pur. Terus selama ini Pak Pur, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan yang luar biasa juga. Ketika saya mengambil keputusan, ya kita harus mengklarifikasi dulu dari arus yang paling bawah. Jadi misalkan dari wali kelas, kemudian kalau wali kelas di SD itu kan sekaligus sebagai guru BP kan. Jadi nanti ketika saya ada dilema etika seperti itu, cara menyelesaikannya lewat wali kelas, kemudian wali kelas juga sekaligus guru BP, kemudian nanti setelah itu baru menyimpulkan dan mempertimbangkan dari keputusan tersebut. Berkolaborasi tidak mengambil keputusan sendiri. Terus yang ketiga Pak Pur, langkah-langkah. Mungkin kan ini saya yang muda, kan juga seperti itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak Pur yang biasa Pak Pur lakukan selama ini? Oh iya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah mengumpulkan informasi dulu. Jadi lewat gunung Baliwas tadi, bahkan juga dari mungkin guru yang lain, informasi itu dilihat kebenarannya. Kalau memang itu benar dan valid dapat dipertanggungjawabkan, kita baru mengambil suatu keputusan. Berarti melibatkan semua pihak. Terus Pak Pur pengen tanya lagi, tapi nggak apa-apa nggih. Semasa nanti saya iya. nanti kalau misalkan tidak pas ya kita klarifikasi kembali. Terus biasanya kan yang namanya mengambil keputusan itu ada sulit dan mudahnya Pak Pur. Hal-hal yang selama ini dianggap Pak Pur itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu pasti ada ya Pak. Biasanya yang efektif itu apa? Ya kita harus berusaha Pak. Jadi kita tidak otorita harus gini, tetapi kita harus
tadi karena permasalahannya itu sama-sama berat karena Iya. dinamika ini Di tengah-tengah ya. berat, kita harus bermusyawarah dulu, kemudian berkolaborasi, dan agar suatu permasalahan yang kita putuskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Berarti tingkat kualitasnya Iya. bagus Iya. itu dia Pak Pur. Terus itu yang paling efektif Pak Pur. Terus hal-hal apa saja biasanya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan yang namanya dilema etika itu kan di tengah-tengah, tantangannya pasti ada. Tantangannya apa Pak Pur biasanya? Ini Pak Dino, jadi dari tantangan itu kita kan dari pihak-pihak tertentu belum tentu menerima semua apa yang kita putuskan. Iya. Pasti ada pihak yang bisa Kontra, menerima, gitu ya. ada yang tidak. Namun kalau sudah merupakan keputusan dari hasil musyawarah, insya Allah yang tidak menerima akan mundur. Saling melengkapi gitu ya Pak Pur, berarti. Bisa keputusan itu nanti kalau sudah kebersamaan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, beda kepala, beda pemikiran, Iya. mungkin seperti itu. Nah, paham, sekarang mulai paham saya. Terus, Pak Pur, apakah Pak Pur memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu biasanya dalam sebuah penyelesaian kasus yang mengandung dilema etika? Apakah Pak Pur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Pak Pur jalankan? Ya, terima kasih Pak Yunus. Kalau jadwal saya tidak punya Pak, karena permasalahan sesuatu yang berkaitan dengan dilema etika itu terjadi apa? Kadang-kadang tiba-tiba. Nah, maka ya nanti sekaligus itu hasil masalah, kemudian nanti selang beberapa waktu kita langsung bermusyawarah. Jadi nanti dari menghadirkan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Jadi nanti saya harus menyelesaikan berapa hari, tapi tidak waktunya tidak begitu lama. Tapi tidak ada jadwal misalkan Senin atau Selasa, tidak ada jadwal. Berarti semakin cepat masalah itu selesai semakin bagus. Gitu. Iya. Nah. Biasanya seperti itu. Iya, berarti terus adakah Pak Pur seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pur dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ketika bicara tentang kelas, komite dan lain sebagainya, yang biasanya yang mempermudah atau membantu itu siapa Pak Pur? Ini Pak Yunus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa asas musyawarah tetap kita kedepankan. Jadi tentunya kita memerlukan koordinasi, komunikasi, kemudian juga komitmen, sehingga dari beberapa pihak yang terlibat itu semua bisa membunuh dan menerima. Bisa menerima. Iya, tidak tertangkap isinya, berarti semuanya tetap musyawarah gitu di Pak Pur gitu. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Pur petik dari pengalaman Pak Pur dalam mengambil keputusan dilema etika? Karena dilema itu di tengah-tengah Pak Pur sulit untuk mengambil keputusannya. Ini menguntungkan siapa? Terus ini bagaimana nanti kalau sakit hati? Seperti itu. Mungkin pelajaran apa Pak Pur yang bisa ditularkan kepada saya? Ini Pak Yunus sebagai pemimpin pembelajaran, kita memastikan bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan kesepakatan bersama yang diperoleh melalui tadi musyawarah, kemudian dari hasil musyawarah tadi memutuskan suatu mufakat dan berkomitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah, sehingga kita bisa memahami dari hasil keputusan itu menjadikan nilai-nilai suatu kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini penting ini Pak. Jadi musyawarah dan mufakat tetap kita kedepankan. Karena apa?
dilema ITK itu memang ya sama-sama berat. Berat mau yang mana gitu ya. Yang mana itu susah. Ini penting untuk anak muda ini seperti saya menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu mungkin sangat-sangat penting Pak Pur. Dan terima kasih Pak Pur sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kalau masih muda ya kadang-kadang ya seperti Iya kadang-kadang untuk belum belajar iya. ya. Mungkin saya pun juga perlu belajar dari Pak Yunus juga. Tapi karena tentang pengalaman dilema etika itu kan memang harus dengan usia yang mungkin juga bisa seperti itu. Mungkin usianya saya lebih tua, Pak Yunus lebih muda. Malah kecil. Dan semoga ini untuk pembelajaran dalam hidup saya Pak Pur, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika itu berarti diperlukan musyawarah, siapa yang terlibat dikumpulkan dan mengambil keputusan yang bijaksana dan untuk kesejahteraan bersama seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain kalau kita disebutkan seperti itu. Terima kasih Pak Pur. Kalau mengganggu ya semoga ilmunya bisa bermanfaat Pak Pur dalam menjalankan tugasnya menjadi pemimpin pelajaran di SDN 2 Gondang bisa lancar, sehat dan juga nanti manfaat ilmunya sampai nanti generasi Pak Pur menjadi sosok yang tetap diingat seperti itu. Ini hanya sebatas pengetahuan saya aja Pak Yunus. Mungkin untuk yang lebih sempurnanya nanti kita bisa mencari-cari. Jadi hanya sebatas mungkin kalau bisa bermanfaat ya digunakan untuk pengetahuan. Ya, terima kasih gitu saja ya Pak Pur ya. Saya izin dan kita akhiri bincang-bincang kita pada hari ini saja. Selamat siang Pak Pur. Assalamualaikum Mbak Juni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, Terima kasih atas waktunya Pak Juni sudah diizinkan semua panjenengan. Alhamdulillah hari ini saya boleh bertanya-tanya sedikit Pak Juni. monggo Mas Yunus. Kita mengganggu ya. Alhamdulillah hari ini saya free ya. Alhamdulillah. Gini Pak Juni, saya itu ada beberapa pertanyaan tentang dilema etika Pak Juni. Nah, pertanyaan utama dari saya itu sebelumnya karena tadi sudah tidak mengganggu ya, dan dari izin Pak Juni, izinkan saya untuk menanyakan apa yang nanti saya tanyakan. Semoga nanti bisa manfaatnya bisa ke saya seperti itu. Insya Allah Mas, Menjadi pengalaman untuk saya. nanti Insya Allah apa yang bisa saya bantu untuk jenengan, Insya Allah saya bisa menyampaikan itu, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Yang pertama Pak Juni, selama ini bagaimana Pak Juni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Karena tadi kan di awal saya ingin menanyakan tentang dilema etika seperti apa atau rujukan moral. Berarti bagaimana Pak Juni dapat mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasi tentang apa itu namanya dilema etika ya, itu saya mengambil beberapa sudut pandang. Saya melihat sudut pandang moral dan etika, moral dan hukum. Jika kasus itu melanggar hukum, berarti itu sudah berkaitan dengan benar lawan salah. Ketika itu masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu adalah dilema etika. Jadi ada perbedaan antara benar salah itu hukum, kalau benar lawan benar itu berarti dilema etika. Berarti ada menjadi Ada dua garis besar ya, yang harus kita pahami bersama. Terus selama ini Pak Juni, bagaimana Pak Juni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kan membuat bingung biasanya seperti itu. Ya memang kita sebagai pendidik di sekolah itu sudah pasti kita berhadapan dengan yang namanya
sebuah kasus. Kemudian bagaimana kita memecahkan kasus tersebut, berarti kita juga harus memandang berbagai sudut. Tentunya kita dalam sebuah kasus tidak bisa memandang dari satu sisi, tapi dari berbagai sudut. Kemudian kita menimbang secara matang mana yang paling benar. Kan ada dua hal, kadang benar berhadapan dengan benar, dan satu orang benar, satu orang lagi benar. Berarti kita akan berhadapan dengan benar lawan benar, dan keputusan tersebut menguntungkan, mana yang menguntungkan banyak orang, itu yang kita pilih. Jadi tidak ada yang dirugikan. Berarti tidak ada keputusan yang ujuk-ujuk gitu. Betul. Sebaiknya kita mengidentifikasi dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian kita pilah-pilah mana yang paling benar, dan itu menguntungkan banyak orang. Gitu. Biasanya langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa, Pak? Biasanya ketika saya mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus, itu kita menentukan permasalahan dulu. Kita menentukan permasalahan, kemudian kita menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menanyakan kepada orang yang terdekat, kemudian berdiskusi kepada semua warga sekolah. Warga sekolah itu bisa guru, bisa karyawan TU, bisa juga siswa, bisa juga wali murid. Jadi kita menanyakan orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Nanti kita timbang lagi dari berbagai sudut pandang. Jadi kita membuat sebuah keputusan juga tidak hanya satu pihak, tapi kita juga melihat dari berbagai sudut pandang, mana yang nantinya keputusan itu betul-betul membawa kemudaratan, membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Berarti langkah-langkahnya melibatkan semua pihak yang terlibat, musyawarah terlebih dahulu, seperti itu berarti ya. Terus dari langkah-langkah itu, Pak, biasanya ada yang efektif, terus ada yang tidak efektif. Ini yang paling efektif itu apa, Pak? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Jadi ini sebelum mengambil keputusan, ketika kita itu mengadakan analisis kasus ya. Kemudian kita menganalisis kasus, kemudian menentukan solusinya yang mana tadi yang bermanfaat bagi orang tadi. Kemudian kita menyesuaikan dengan peraturan yang ada, peraturan di sekolah, kemudian norma-norma yang berlaku di sekolah karena kita warga sekolah, dan tentunya satu lagi kita tidak kita itu harus mengedepankan kepentingan umum. Jadi semua kepentingan yang terlibat di dalamnya kita harus terakomodir semuanya, dan kita membuka komunikasi dengan beberapa pihak yang tersebut. Terus nomor 5, biasanya Pak Juni, yang selama ini merupakan tantangan menurut Pak Juni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika atau rujukan moral itu seperti apa, Pak? Tantangannya? Ya. Sebuah kasus itu tidak selamanya kita berhadapan dengan benar dan salah ya. Kadang kita berhadapan dengan sebuah kasus di mana contohnya kita melibatkan dua orang, A benar, B benar. Nah, A benar, B benar itu sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kedua-duanya untung. Jadi A yang tadi kita anggap benar juga, B kita anggap benar juga, keduanya bisa mendapatkan sebuah keputusan yang betul-betul tidak merugikan siapapun, tidak merugikan salah satu pihak. Jadi mereka bisa menerima semua hasil keputusan itu. Jadi di belakang hari tidak ada permasalahan yang timbul akibat sebuah keputusan yang kita ambil. Ngomong-ngomong Pak Juni, ini masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Berarti tantangannya seperti itu, kadang benar lawan benar dan sebagainya seperti itu. Terus biasanya Pak Juni memiliki sebuah tata kelola atau jadwal apa tidak biasanya untuk menyelesaikan, contoh jika ada suatu permasalahan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral seperti itu, biasanya Pak Juni dalam menyelesaikan apa saat itu juga atau punya jadwal yang bagus seperti itu?
biasanya? Tergantung mas, tergantung masalahnya ya. Bisa Kan kecilnya. ada masalah ringan, ada masalah yang besar, Iya. yang mungkin kita memerlukan sebuah proses panjang di dalamnya. Kalau biasanya saya mengambil keputusan kalau masalah itu ringan, saat itu juga kita selesaikan. Tapi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang memang butuh proses untuk menyelesaikannya, kita mengambil langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi ada proses diskusi dulu untuk memperoleh informasi yang kita pergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Berarti melihat urgensinya. Iya. Terus biasanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang mengandung dilema etika itu faktor-faktor apa Pak Juni yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan atau kasus dilema etika tersebut? Biasanya kan ada faktor-faktor, nggak mungkin kan seseorang berjalan sendirian, karena di awal tadi Pak Juni sudah mengatakan bekerja dengan semua pihak. Biasanya faktor apa saja yang paling membantu biasanya? Faktor yang paling membantu bagi saya selama ini dalam mengambil keputusan itu tentunya adalah teman, sahabat. Ketika kita melibatkan banyak pihak, tentu ada ide-ide baru yang muncul dari mereka. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, tentu kita juga butuh pertimbangan, dan itu membantu sekali. Mungkin dari bapak ibu guru, dari wali murid, kita menerima masukan mereka, kemudian kita mau mundur semuanya. Dari situ kita mengambil sebuah keputusan sebagai dasar, itu mengambil sebuah kesimpulan sebagai dasar untuk kita membuat keputusan nanti. Sehingga dari sini kita bisa mengambil keputusan yang betul-betul ada dasar, ada pertimbangan, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu betul-betul keputusan yang tepat dan membantu banyak orang. Dan tingkat kualitasnya keputusannya bagus gitu ya Pak ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Pak Juni petik dari pengalaman Pak Juni mengambil keputusan dilema etika itu? Tentunya dalam sebuah kasus kita seperti kita belajar sepanjang hayat ya. Kita belajar sepanjang hayat, kita juga bisa belajar dari pemecahan sebuah kasus, dari kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, dan itu adalah saya mengambil pelajaran bahwa dalam penyelesaian sebuah kasus itu kita bisa mengeluarkan sebuah keputusan yang lebih bijaksana. Misalkan permasalahan satu kurang, ketika kita menyelesaikan permasalahan satu ada permasalahan lagi, kita di kasus kedua kita bisa belajar dari permasalahan satu. Jadi keputusan kita ambil dari waktu-waktu itu bisa lebih bijaksana lagi, dan itu menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di kemudian hari. Karena tentunya kita pasti tidak luput dari namanya sebuah kasus. Dalam sebuah pendidikan itu kan jadi pemimpin pembelajaran nggak mungkin lepas dari itu. Mulai dari siswa, dari teman-teman rekan sejawat gitu. Memerlukan sebuah apa yang namanya belajar dari masa lalu, belajar dari masa lalu, dan kita bisa menerapkan paradigma, prinsip pengambil keputusan. Itu ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan dan kita pelajari, karena tentunya kita bisa belajar satu kali. Belajar yang paling bagus itu adalah belajar dari pengalaman masa lalu. Sudah pernah mengalami, akhirnya menjadi benar. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana mengambil keputusan itu, sehingga keputusan kita ambil nanti betul-betul bisa diterima semua orang, menguntungkan semua orang. Mawar dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri tetap mawar ya Pak ya. Iya, berarti ya semoga dengan ini tadi saya talk atau bertanya dengan Pak Juni, semoga ada manfaatnya bagi saya utamanya, dan semoga kita sama-sama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan semoga ini tidak mengganggu Pak Juni. Alhamdulillah tidak Mas Yunus. Saya terbuka ketika ada teman, ada rekan sejawat itu yang mau berkomunikasi, sehingga saya pun juga bisa mendapatkan ide-ide baru untuk kita gunakan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Juni ya. Sama-sama. Dan saya mohon pamit, semoga sehat,
keluarga Amin. sehat, semuanya sehat dan menjadi pembelajar yang bahagia. Amin. Cuma sebaliknya juga begitu Mas Yunus. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita, juga bagi utamanya karena kita berada di guru-guru merdeka. Nanti keputusan-keputusan kita nanti yang pasti harus berpihak kepada Murid, siap. Terima Jadi kasih. kita ini memamerkan egois kita intinya adalah murid. Iya, Kita berpihak kepada murid. kekayaan kita yang sesungguhnya adalah murid. Betul. Iya. Itulah yang pahala. Iya. Masih gitu saja. Oke. Kalau mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.